Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Indonesia lawas alias jadul. Namun inilah film horor Indonesia, walaupun jadul, kisah dan pendalaman cerita seramnya tidak hilang ditelan oleh waktu. Nah, untuk film yang akan saya ceritakan kali ini adalah film dengan judul Tumbal Iblis. Film ini dirilis pada tahun 1981 dengan disutradarai oleh B.S. Kadaryono dan dibintangi antara lain oleh Rahmat Hidayat sebagai pemeran yang memainkan karakter tokoh Joyo Taruna. Baik, seperti apa kisahnya dan gini ceritanya. Awal kisah ditampilkan sosok Joyo Taruna yang sedang kesana kemari mencari pinjaman uang karena istrinya sedang sakit. Dua orang yang ia jumpai yakni Surobledek dan Suminten. Surobledek ini adalah adik dari Joyo Taruna. Namun kedatangan Joyo Taruna hanya sia-sia, bahkan malah dihina oleh Surobledek. Begitu pula dengan Suminten, sedikit pun tak sudi memberikan uang kepada Joyo Taruna. Dalam keputusasaan, Joyo Taruna akhirnya memilih jalan pintas, yakni bertapa di tengah hutan guna memanggil penguasa alam iblis, kemudian bersekutu dengan iblis. Dan permintaan Joyo Taruna yakni kekayaan, kehormatan, kewibawaan dengan sebuah perjanjian, tumbalnya adalah nyawanya sendiri. Kemudian dikabulkanlah permintaan tersebut oleh sang iblis. Iblis mengatakan bahwa Joyo Taruna akan ditarik oleh anak buahnya 3 tahun yang akan datang nyawanya. Cerita selanjutnya adalah kehidupan Joyo Taruna yang bergelimang harta. Walaupun kekayaannya didapatkan dengan instan dan sekarang sudah menjadi orang yang kaya, Joyo Taruna tidak menaruh dendam kepada orang yang pernah menghina sebelumnya. Termasuk Suminten yang dulu pernah menghinanya, kini malah dirinya dipersunting oleh Joyo Taruna. Begitu juga Surobledek, tanpa sungkan ia sering datang untuk meminjam uang kepada Joyo Taruna. Dan Joyo Taruna pun dengan senang hati memberikan pinjaman untuknya. Berapapun yang ia minta pasti dikasih. Singkat cerita, 3 tahun berlalu, perjanjian nyawa Joyo Taruna sebagai tumbal sudah tiba waktunya. Namun jauh sebelum meninggalnya Joyo Taruna, melalui Pak Lurah, Joyo Taruna telah menitipkan surat wasiat yang harus disampaikan peninggalannya kelak. Kematian Joyo Taruna rupanya membuat Surobledek dan Suminten tamak, berambisi untuk menguasai harta Joyo Taruna bagaimanapun caranya. Namun isi dari surat wasiat yang diamanahkan melalui Pak Lurah tertulis bahwa harta, ladang, rumah, semuanya diberikan sepenuhnya untuk keponakan satu-satunya yang sangat dicintai oleh Joyo Taruna, yaitu Satrio. Dalam pembacaan surat wasiat tersebut, kala itu Satrio masih berkuliah di luar kota. Kemudian kepulangan Satrio rupanya membuat Surobledek dan anaknya yakni Diman memiliki niat untuk merebut hak waris kekayaan yang telah diberikan kepada Satrio. Diman menyuruh orang bayaran untuk menyelakai Satrio. Suatu malam datanglah 3 pria suruhan Diman ke dalam rumah Joyo Taruna. Rumah Joyo Taruna ini rupanya telah dipagar dengan ajian tumbal iblis. Maka kedatangan mereka disambut oleh para iblis yang menjaga rumah tersebut. Di satu sisi, dalam perebutan harta Joyo Taruna, Suminten menggunakan ajian teluh atau guna-guna dengan mengunjungi dukun dan meminta agar hidup Satrio ini menderita. Dukun ini adalah Nyi Singobarong. Syarat yang diperintahkan oleh Nyi Singobarong tersebut adalah dengan meletakkan benda yang telah dibacakan ajian. Kemudian Satrio harus melangkahi benda tersebut. Tapi ternyata rencananya gagal. Justru Surobledeklah yang melangkahi benda tersebut. Perlahan namun pasti langkah Surobledek semakin lemah, muntah darah, sekujur tubuhnya gosong. Kemudian karena khawatir, Diman dengan maksud mencari pertolongan kepada seorang dukun. Justru itulah ajal untuknya, untuk ayahnya. Dan berikutnya juga kematian Suminten. Nyi Singobarong ini rupanya juga mempunyai niat untuk merebut harta kekayaan Joyo Taruna. Satu ketika Satrio tengah berjalan kaki, tiba-tiba muncullah sosok misterius yang memberikan
semua penjelasan mengenai kekayaan Joyo Taruna selama ini. Akhir cerita ditutup dengan lenyapnya Nyi Singobarong yang berusaha menyantet Satrio. Namun karena keikhlasan dan ketaatan Satrio terhadap agama, akhirnya justru Nyi Singobaronglah yang tumbang dan binasa. Selanjutnya adalah kehidupan damai kembali dan Satrio pergi keluar kota lagi untuk meneruskan kuliahnya. Sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor lawas Indonesia dengan judul Tumbal Iblis. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. Selamat malam, see you next time.